Coba, coba. Yes, yes. Ya, Ya, kembali lagi dengan kita di Netbus Group. Sebelum itu, kita kenalan dulu. Saya Ezekiel Firdaus Sulistia dari Politeknik Asri Surakarta dengan NIM 2024 di Lombok Group. Dan ada teman kami. saya Sejarah Sadu Irawan, saya dari Politeknik Asri Surakarta. Dan di sini ada dua narasumber kita, teman-teman kita. Yang pertama dari Mas siapa? Boleh diperkenalkan? Nama saya Vincentus dari Damkar Kristiawan dari Universitas Kristen Santiago sana. Dan Mas Sebelumnya terima kasih banyak buat Zekel dan Z yang udah memberikan kesempatan ya buat aku dan teman aku Davin di sini buat ikut hadir di podcast kalian ya, memberikan sebagai narasumber. Jadi sebelumnya kenalin dulu teman-teman, nama aku Carlos Teguh Eman Pradana atau biasa dipanggil Carlos. Aku di sini berkuliah sekarang di Universitas Negeri 11 Maret dari jurusan Sastra Inggris dengan NIM B03 2030. Terang lengkap ya, tapi sebenarnya terima kasih juga ya, aku tadi udah terima kasih udah diberikan kesempatan buat ikut sebagai narasumber. iya, sama-sama. Kita juga terima kasih juga Mas kehadirannya teman-teman dari UKSW dan UNS ini. Sekarang kita mau mengangkat tematika apa Mas Eze? Tema kita yaitu bijak dalam media digital di era kecerdasan buatan. Topik yang kita angkat hari ini yaitu penyalahgunaan AI melalui deepfake. Terus ada lagi kebiasaan scroll langsung percaya, langsung di share. Terus ada lagi yaitu informasi jejak digital, nasionalisme dan etika. Oke. Jadi itu materi dan masalah-masalah yang umum di sekitaran kita, apalagi gadget ya yang disalahgunakan. Seperti yang pertama itu penyalahgunaan AI melalui deepfake. Di teman-teman dari kalian sendiri kira-kira banyak nggak yang mungkin atau pengalaman sendiri dari teman-teman yang melakukan fake atau mungkin ada pengalaman dari lingkungan sekitar dan lain-lain. Dari kamu dulu. Oke. Ya kalau dari aku sih kita nggak bisa munafik lah. Semenjak kita COVID itu banyak semua tugas dari SMA kemudian kuliah itu kan semua berbasis AI. Apalagi kan deadline itu kan juga sangat mengejar, kadang ada yang ngerjain 1 hari atau mungkin beberapa jam. Nah itu kan kita harus pakai AI. Menurutku posisinya AI itu situ dimana kita bisa mempersingkat waktu dengan mencari banyak data yang kita perlukan, terus bisa yang lain akhirnya kita bisa menjawab tugas yang diberikan. Tapi ada juga negatifnya, dimana kalau kita terlalu sering dengan AI, lama-lama negatif sekali kan. Ya contohnya nggak banyak apps ini bacanya. Sementara aku melihat, aku merasa kalau pengenalan ini sebuah orang, berarti kan basic itu dari PS. Dan aku masuk ke PSW itu kan ngambil teknik informatika atau IT, dan sebenarnya lebih ke arah IPA. Gimana kan harus belajar lagi. Gimana ya sebenarnya enggak segitu IPA. Cuma beberapa pengetahuan kayak matematika lah, kayak ini itu untuk domain of class. Cuman dengan adanya ini sudah cukup bantu untuk bermanfaat. Tapi lebih sakit. Membuat pemikiran kita itu jadi nol, karena kita seperti susah untuk berpikir kritis dan kadang kalau kita sangi kadang kiri kan kita pun nggak bisa yakin apakah ini benar atau tidak. Kadang harus Kita langsung larinya dari AI. ya untuk memberikan kebenaran lah sebenarnya. Itu sih. Jadi aku sih benar. Oke. Terima kasih. Mungkin kalau teman-teman di sini bicara soal AI, ini kan adalah salah satu bentuk teknologi atau salah satu platform yang dimana memudahkan semua orang untuk
membantu dalam penyelesaian masalah. Sesuai namanya kan, AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan kan. Iya. Jelas, pasti itu adalah mesin yang cerdas. Benar. Nah, aku setuju sama yang dibilang sama temanku David ini. Salah satu dampaknya dari AI itu adalah dampak negatifnya bisa, maksudnya di luar banyaknya benefit yang dipakai AI, ada salah satunya juga yang mungkin merugikan ya. Salah satunya kayak penurunan pemikiran kritis. Critical thinking kita jadi menurun karena kita terlalu dependent atau terlalu berketergantungan sama AI. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah dengar, mungkin kita tidak asing dengan istilah fake kan. Oh iya, Fake fake. AI. Iya. Mungkin kalau di sekitaran masyarakat, fake ini cukup masih bukan baru lagi sih, memang udah cukup lumayan terkenal fake ini. Banyak penyalahgunaan di fake. Mungkin kalau studi kasus yang bisa aku ambil itu salah satu contohnya mungkin kayak penyalahgunaan AI sebagai bentuk sexual harassment. Iya, Itu banyak, benar. terutama di lingkungan remaja-remaja ya. Remaja, Kayak penyalahgunaan deepfake aja sebagai salah satu bentuk sexual harassment. Atau sebagai juga bentuk kampanye yang palsu. Oh. Mungkin simpel kayak gini. Di tahun sebelumnya kita kan mengalami yang namanya musim pemilu. Iya, Nah, benar. deepfake ini kan mungkin salah satu platform atau bentuk yang dimana itu berguna untuk menjatuhkan lawan. Ibarat kata kayak dulu mungkin kalian ingat gak sih kayak tren mungkin Prabowo di deepfake jadi seperti gratisnya mana kayak gitu. Oh, Itu ada iya, salah satu iya, bentuk iya. deepfake kan. Iya. Tapi gak cuma itu doang, mungkin banyak lah kayak hal-hal yang disalahgunakan melalui teknologi AI dari deepfake ini. Deepfake itu kan adalah salah satu bentuk negatifnya. Itu kan deepfake itu adalah aktivitasnya. Nah, sedangkan AI ini adalah alat bantunya. Nah, jadi kalau mungkin aku bisa bilang di luar banyaknya sisi baik AI, ada juga sisi buruknya. Ya maksudnya kita nggak usah tutup telinga, nggak usah tutup mata. AI itu cukup membantu, terutama di kalangan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, dalam mencari permasalahan itu sangat membantu tentunya. Bahkan ketika orang membuat schedule atau membuat perencanaan pun juga pasti ada bantuan dari AI. Nah, tidak bisa menutup kemungkinan juga lah kalau kita tuh di era digital sekarang AI itu sangat membantu. Di luar banyaknya dampak negatifnya juga. Sebenarnya AI itu kan juga buat cuman sekedar brainstorming kan untuk memudahkan para mungkin mahasiswa yang lebih terasa ya alat membantunya. Positifnya kan lebih terasa ke mahasiswa ya. Itu cuman buat brainstorming ya dan sekarang malah jadi acuan utamanya ya. Lebih tepatnya sih karena adanya AI, decision maker dari setiap orang itu jadi berketergantungan sama AI. Jadi pengambilan keputusan kita itu hanya didasari oleh AI, bukan malah pikiran kita sendiri. Nah, justru itu yang sering terjadi, terutama di lingkungan sekitar mahasiswa. Nah, itu yang aku rasain juga, bahkan aku juga itu merasakan. Nah, itu dampaknya juga langsung terjadi. dampaknya jadi bodoh ya. Ya, nggak bisa dibilang bodoh. Sebenarnya, itu tricky sih sebenarnya, tricky. Kadang bukan masalah di bodoh ya, mungkin lebih ke kita jadi tidak bisa rasional dalam mengambil keputusan karena emang pemikiran kita didasari oleh AI aja. Gantungan ya jadinya ya. Betul sekali, Zaki. Karena harusnya kan kita yang menggunakan teknologi, bukan teknologi yang menggunakan. Betul. Ya, soalnya kan banyak juga yang stigma para pengguna AI itu kan jadi kayak mungkin di kalangan sosial media ya yang ikut juga dalam tema kita, mereka jadi apa ya pikirannya nggak mateng kayak ya brain rot ya jadi bilang brain rot bahasa kenapa itu brain rot tuh. Terus juga ini tadi balik lagi ke deepfake. Sebenarnya deepfake itu alatnya kebanyakan orang dan yang sudah pernah baca itu kan mereka itu ada yang menggunakan deepfake dan itu menggunakan secara pribadi. Ya itu sebenarnya salah atau benar? Menurut kalau konsumsinya pribadi dan nggak disebarkan, nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya, tapi kalau misal itu merugikan banyak orang itu nggak masalah. Benar-benar. Maksudnya selagi itu tidak merugikan pihak yang lain dan memang tidak mencemarkan atau mencoreng nama baik seseorang menggunakan deepfake. Sebenarnya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah karena deepfake itu kan adalah salah satu bentuk kepesatan atau kemajuan teknologi kita. Iya benar. Di era kita sekarang deepfake itu mungkin sesuatu yang bisa dibilang cukup amazing, cukup wow. Ya sih benar. Karena masih baru dan emang itu
keren sih kalau menurut gue sih. Keren, Masih fresh lah. Fresh banget. Karena sebenarnya ya, karena tadi kan kalau aku lihat kita fokusnya bang itu aja main negatif lah. Ya, nah. Tapi sebenarnya nggak begitu juga sih. Nah contoh, tahu pemerannya Fast and Furious yang itu yang tertinggal siapa namanya? Oh, kalau siapa? Paul Walker ya? Paul Kalau Walker. Ya, dia kan Alan Walker. Paul Walker. itu kan setahu di Fast and Furious berapa ya? Hampir ya? 7 ya? 7 ya, 7 Masih benar. kan titik gitu. Untuk bisa memvisualisasikan. Oh iya, itu tokohnya diambil dari adiknya ya kalau nggak salah ya. Saudaranya Kalau karakternya sendiri yang main game saya kurang tahu. oh kurang tahu. Cuman dari wajahnya dia grafik. Di fake, iya, benar-benar. Visualisasikan bahwa orang yang meninggal itu masih bisa visualisasi. Oh iya benar, itu mungkin bisa benar. Mungkin salah satu bentuk positif dari efek itu adalah Visualisasi penerapan efek itu yang baik adalah ketika memvisualisasikan atau mengimajinasikan orang yang sudah tidak ada itu Ya. menjadi kembali. Ya, Itu bagus sih kayak. Oh iya. Dulu aku pernah lihat salah satu konten di TikTok kayak jadi dia itu mungkin bisa dibilang kehilangan ibunya kan, kehilangan ayahnya, terus dia kayak mungkin untuk menciptakan rasa rindunya terhadap ayahnya, jadi dia menggunakan efek itu untuk mengobati rasa rindunya. Dan itu kalau di fake itu kan bisa bergerak. benar. Nggak cuma naik foto diem. Ya benar. Iya. Make sense. Tapi kalau misalnya dibikin kayak buat melepas rindu gitu apa itu sebenarnya cuma melepas semua saja sih. Dan pas semua gimana maksudnya? Jadi cuma kayak kebahagiaan semua aja kan sebenarnya emang udah gak ada. Oh, Ya ini sebenarnya jatuhnya di menurutku sih ya kayak cuma melepas rindu walaupun nggak bisa kayak ketemu langsung ya. yes. Setidaknya kita bisa memvisualisasikan kembali kayak kenangannya lah. Lebih tepatnya kenangannya. Ya benar. Ya, yang penting tidak digunakan secara negatif ya. Benar. Itu sudah dasar terutama bentuk apa ya? Ini bukan masukan aja ya, cuman kan kalau secara nyata. Kita sekarang masih banyak fenomena masuk kurang lah. Nah, baru kan menurut undang-undang itu juga tentang teknologi belum masuk. Oh ya benar. Jadi kita yang harus berangkat lagi ya. Perlu dari kesadaran diri sendiri lah untuk kita bisa memahami Valdenda udah termasuk ITE. Karena kita masih terlalu bentuknya masih kecil lah. Kalau itu luas dan masih tahu. Iya sih. Masih sana ya. Bisa dicek lah. UIT terbaru itu yang kayak gimana. Oke, benar. Apakah Anda pernah menggunakan AI? Untuk dalam bentuk impact dan saling tindakan. Ada menggunakan impact. Beneran, aku berapa? Benar. Apa sih berapa kan? Ini pesan untuk teman-teman yang PMO. Dan tidak ada kehidupan. Jangan gunakan AI adalah deepfake untuk merugikan orang lain. Saya stick to the point. Anda bisa dikatakan ya. Jadi tanggapannya tentang penggunaan efek bisa dibuat negatif, ada juga bisa dibuat positif ya. Ya. Oke. Wise kita aja lah menggunakan kan. Iya, sesuai nama podcast kalian, Wise Man. Wise. Ya. Wise. Ya gitu. Wise. Belum dulu. Ya, Minum dulu. Take a break. Break. Hah? Lanjut. Belum masih. Dulu. Oke, jadi dari AI tadi terus masuk ke karena tadi kan yang dibilang dari Mas Calvin Mas Carlos ya. Sorry. Tadi. Kok hostnya paham sama sumber? Dia. Tadi yang dibilang sama Mas Carlos tadi AI itu salah satu platform ya. Iya. Terus juga bisa gunakan dan itu pasti merujuk ke sosial media akhirnya. Seperti contoh tadi kayak Frank tadi, terus tentang kayak campaign itu kan pasti kalau sekarang itu kan yang paling gampang ke sosmed ya.
Iya betul. Nah, itu jadi fenomena yang orang-orang pada bilangnya mungkin kayak scroll terus percaya terus langsung sebar. Coba ini kan jatuhnya jadi hoax-hoax yang menyerang ke personal gitu ya. Nah itu dari Mas Masnya sendiri gimana ya tanggapannya dari lingkungan mungkin ada mungkin. Oke. Ini berarti penyebaran itu ya, berita yang tidak dicerna dulu dan tidak diserap dulu, langsung disebarkan gitu aja ya. Ya, sebetulnya sekarang ya menurutku sosial media sekarang itu udah lebih wise, lebih bijak dalam menentukan mana konten yang asli, mana konten yang AI generated. Sesimpel kalau kalian misal postingan yang berbau AI, entah itu di Instagram atau di TikTok atau bahkan di Facebook. Kalau misal ada postingan yang berbau AI, itu pasti di bawahnya ada disclaimer-nya. AI generated. Oh ya. Nah, itu adalah salah satu fitur yang ternyata baru-baru ini diaplikasikan ternyata di sosial media. Karena itu mungkin dampak negatif dari penggunaan AI di sosial media. Sedikit dulu banyak berita-berita hoax, berita-berita palsu yang sekiranya itu berdampak negatif sehingga tidak bisa dipilah. Nah, makanya sosial media ini sangat menguatkan lah penggunaan AI generated ini supaya orang tahu mana konten yang asli dan mana konten yang palsu. Karena bagaimana juga di era digital ini kita tidak menutup kemungkinan lah masih banyak mungkin orang-orang yang belum bisa membedakan antara konten yang asli dan juga konten AI. Nah, jadi gitu. Jadi itu bisa dibilang adalah salah satu bentuk penggunaan AI di sosial media ya, yang berdampak buruk lah. Dengan catatan penyebaran informasi tanpa dicerna terlebih dahulu. Kayak di TikTok itu ya konten-kontennya bawahnya pasti ada generate AI gitu ya. Itu benar. Kayak kucing joget Brazil loh. Benar. Kalau dari Mas Vincent sendiri gimana tanggapannya? Ya kalau aku sih setuju sama dia. Karena tadi ini disclaimer dulu ya. Aku tuh kan udah lama nggak megang sosial media, jadi kurang begitu tahu lah perkembangannya akhir-akhir ini. Oh gitu. Bener. Beneran ya Mas? Bener. Oke. Nah, cuman kalau dari pandanganku, untuk beberapa orang yang mungkin masih susah untuk membedakan ya, mungkin Kalau ada nih satu berita, itu mengundang rasa ingin tahu Anda. Ya. Coba carilah berita itu, muter-muter terus sampai menemukan yang cross-check. Ya cross-check. Sampai menemukan yang benar-benar faktual. Dan benar-benar. Ya. Ini yang asli bukan yang hoax lah. Apakah kekalahan Arsenal termasuk berita asli atau palsu? Itu imajinasi para boomer. Para boomer. Kita ngomong sih, dengan boomer. Aku ngomong, apa ya? Tahun depan kalah. Soalnya juara PL. Oh, percaya? Hei, tolong. Oke lah, kita kalah. Bukan football wise. Dan kenapa saya bener. PSMU yang gak pernah juara. Kita lihat season depan dong. Iya, di bawah Arsenal, di bawah Arsenal. Oke. Memang Gunners itu susah. Kalau berbicara sama Gunners, berdebat sama Gunners susah. Saya nggak keluar lah. Karena sering kalah dulu kan, dari kalah. Oh, juga dulu, sekarang itu kan. Oke. Oh iya, tadi kan kita bahas tentang scroll Facebook nih. Nah, kita kan ini aja sering scroll ya kita. Nah, biasanya kita kan scroll kan lihat postingan teman-teman kita, terus lihat artis-artis juga kadang kan. Nah, jejak digital yang mereka upload ini itu berpengaruh nggak sih sama kehidupan kita selanjutnya? Apalagi kan sekarang orang-orang tuh ngelihat kita nggak cuma dari kehidupan nyata. Orang-orang juga ngelihat kita dari sosial media kita kan. Iya. Nah, jadi tanggapan kalian gimana? Kaos dulu nih, gimana? Oh, dulu nih. Oke, itu pertanyaan bagus, menarik. Karena yang pertama, jejak digital itu menurutku adalah salah satu peninggalan atau
masa lalu kita yang terekam di sosial media. Ya, Ya kan? Sekarang kan jejak digital kan. Nah, jejak digital itu sebenarnya banyak kayak artis-artis atau public figure yang emang punya rekam jejak digital yang dulu. Nah, terutama kalau misal let's say katakanlah aku atau kamu Zeko atau mungkin atau mungkin David yang mungkin ya di suatu saat nanti di masa depan nanti bakal jadi sosok public figure nih. Tapi kalian Amin. jamin dulu. Habis dulu nih jelasnya nih, habis dulu nih sekarang nih. Ya pasti kalian saksi. Kalau suatu saat kita jadi sosok terkenal atau public figure, dijalannya cukup berperan penting loh buat kehidupan pribadi kita kan. Karena itu adalah salah satu bentuk masa lalu kita yang terekam di sosial media. Apa ya? Kalau menurutku sih itu lumayan cukup krusial dan cukup berdampak lah buat kehidupan kita ya. Sama itu tadi yang aku bilang kalau misalnya suatu saat kita menjadi orang yang terkenal atau mungkin katakanlah kita bergerak di suatu instansi, maksudnya sebagai pemerintahan nih. Pemerintahan. Sebagai orang pemerintahan nih, terus kita ternyata punya rekam jejak digital kayak gitu yang parah, nah itu kan juga pengaruh. Maksudnya nggak usah jauh-jauh deh. Misal nih, case-nya nih ya, case yang paling identik banget. Kalian ngelamar kerja, terus HR atau bos kalian itu melihat rekaman jejak digital kalian. Nah, itu tuh bisa jadi bahan pertimbangan dari HR atau pihak bos kalian yang merekrut kalian loh, kayak terima apa enggak, itu kan dilihat dari kayak masa lalu kita gimana, kita cek gimana, itu karena itu sepengaruh itu loh. Oh iya, Bener-bener sepengaruh itu buat kehidupan kita yang akan datang. pasti ngulik ya. Benar, pasti ngulik. Bener banget. Ya, teman gue ini pasti punya jejak digital kan? Sekarang punya. Ya. Sama ya setelah generasi X lah. Lebih dulu kan belum mundur. Gue nggak dibahas nih. Udah lah. Oke. Ya kan after war. Jadi belum gitu sekarang nggak teknologi. Kalau tanggapan dari Asinsa sendiri nih, Pak. Sebenarnya apa yang dia bahas, aku udah bisu. Aja setelah itu saya tadi kata-kata dua. Itu bisa meningkatkan apa namanya nama kita sekarang lebih baik jika sudah kita baik, namun jika enggak bisa mendapatkan kita. Oh iya. Jadi ini sebenarnya ada pengaruh dengan psikologis loh. Kalau kita kalau dikonnya tinggi nih, kita kan jadi kayak sosialitas gitu kan. Ya. Dan otomatis kita bisa membuat hal yang mungkin suatu saat bisa kita salah. Sebenarnya ini mengaruh juga mungkin ya kalau misalnya kita bicara soal jejak digital nih, mungkin yang paling terkenal itu kalau kalian pernah dengar namanya phone revenge. Jadi itu adalah phone revenge itu adalah misal banyak sih ini saya banyak kayak misal seseorang punya rekaman jejak digital kayak hubungan seksual gitu, dan itu digunakan untuk balas dendam atau mungkin untuk penyalahgunaan. Misal katakanlah gini, misal ya kamu punya jejak digital, kamu pernah melakukan hubungan intim dan kamu ya misalnya nih contoh aja sebagai contoh. Kok kan terserang? Enggak, kenapa nggak dirinya? Apakah Anda pernah? Enggak dong. Oh iya. Nah, itu adalah salah satu bentuk jejak digital. Nah, ketika seseorang punya masa lalu yang seperti itu, lalu suatu saat itu disebarkan kembali sebagai itu namanya phone revenge. Itu bertujuan untuk menjatuhkan harkat atau martabat dari seseorang. Oh. Nah, itu basicnya adalah salah satu bentuk jejak digital yang sifatnya buruk sih. Iya benar. Ya, balik lagi kayak tadi ya. Kalau emang niatannya buruk, menyerang, Iya, Oh iya. Tergantung orangnya mau tindakan sebagaimana. Makanya bisa bicara ke sosial media kan. Iya, makanya kan ada istilah tuh dalam itu berbijaklah dan berpintarlah dalam menggunakan sosial media. Karena ya itu, karena bakal berpengaruh ke jejak digital. Tapi Mas David sendiri pernah nggak sih komentar itu menyebabkan hate speech? Kalau speech nggak pernah. Speech nggak pernah. Nggak pernah. Tapi di belakang internet Ya itu mah nggak apa-apa. Anonimus. Nah, Oh, anonimus. udah dipublish. Berarti kadang di game itu masuk bisa masuk media sosial juga loh. Kan kita interaksi sama orang. oke, Sama orang. orang. Ya, Soalnya untuk kayak di ML gitu ya. Ya main-main atau mungkin main Palu. Ya, Itu
Pernah nggak sih? Oh, kalau itu pernah. Nah, pengalaman pribadi ya ini Mas. Ya, kembali lagi gitu ya. Euforia benar ya. Psikologis kok. Oh ya 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 ya. Oh, yang itu kan yang kamu nge-flirting anak di bawah usia itu kan? Cuk. Oh iya, Ya, ada yang enggak pernah. Editor. Editor. Nah, Itu. Kalau Mas Kako sendiri nih, apa ya tentang headspace pernah ini nggak sih di IG atau mungkin ada Speech ya. Oke, sebenarnya aku ini orang yang cukup sebenarnya kalau misalnya dibilang kritis atau dibilang sering mengomentari, aku lumayan sering mengomentari banyak hal. Karena aku sendiri aku tuh orangnya cukup pengamat di internet. Cuma kalau misalnya dalam sosial media, aku jarang mengutarakan hate speech secara kebencian atau maksudnya kalaupun misalnya itu emang aku nggak setuju dan nggak suka sama konten tersebut, aku lebih baik mengkip sendiri lah. oh Pasti aku diomongin tanpa perlu dipublish ke orang-orang, jadi nggak perlu dia. Tapi kalau misalnya ngomongin hate speech, jelas pernah. Saya pernah, at least 1-2 kali pernah lah. Setiap orang pasti pernah lah. Ya ya. Mengeluarkan hate speech ke internet, ya kan? Pasti kan pernah. Karena bagaimanapun juga kan itu adalah salah satu bentuk berekspresi. Nah, Ya kan? Itu berekspresi. Kita mengutarakan pendapat kita, entah itu secara personal atau secara profesional, tetap aja. Itu kan salah satu bentuk pendapat kita lah. Ya, nyeplos lah, kayak nyeplos Itu ya. kita mau eksplisit, ya secara eksplisit tentu analisis. Nah, benar. tapi kalian sebenarnya tahu nggak sih kan kadang teman-teman saps nih IG itu kan ada ini fitur yang balas di bubble itu Oke. Oh, no. apa notes Notes. ya Ide ya? di status IG kan biasanya ada yang di bawahnya nih Oh, sorry, yang komen stories. Oh iya, sorry. nah itu kan kadang ada yang ngomong misalnya ada orang upload nih terus hitam banget orangnya Oh. Iya. atau misalnya gimana ya Kayak personal gitu ya. ya personal tapi cuman itu kan sebenarnya ya speech cuman kan orang-orang penting dekat sama Iya. itu kan Sebenarnya gini, kita harus tahu dulu definisi eksis itu apa. Eksis itu adalah ujaran kebencian. Nah, ketika seseorang mengutarakan argumen atau pendapat yang negatif, nah, itu bisa dikatakan hate speech ketika orang tersebut merasa tersinggung Oh atau ya. orang tersebut merasa tidak terima dengan ujaran tersebut. Tapi konteksnya kalau misalnya ini di tongkrongan, nah itu kan hate speech sebenarnya tidak sering terjadi di tongkrongan kan. Saling roasting itu kan masuk hate speech. Cuma di sini konteksnya adalah apakah orang tersebut, pihak tersebut merasa tersinggung apa tidak. Nah kalau merasa nggak tersinggung, berarti itu bukan termasuk hate speech. Ya. Itu hanya sekedar lucu-lucuan aja. Nah, itu. Yang ngerti kan juga yang ngetik kan. Yang ngerti itu kan yang ngetik temannya sendiri. Kan mungkin itu kadang bisa bisa disalah interpretasikan sama orang lain. Yang lain. Misalkan, Karena nggak bisa dulu. Oh ya, itu udah kenal gitu sama lain. ya, tapi itu tetap sih itu termasuk dalam bentuk beretika dalam berdigital. Ya bagaimanapun juga kalian harus kalau menggunakan sosial media harus ada etikanya. Hati-hati lah ya. Betul. Ngetik hati-hati. Karena emang digital itu susah buat dihapus. nah benar Nah, nah kan udah banyak kejadian tuh kayak gitu gimana sih cara pertama cara menanggulanginya terus yang belum kejadian cara mencegahnya itu gimana sih cara mencegah hate speech kayak gitu terus gimana cara beretika di media sosial Ya kalau preventifnya gampangnya nih ya. Ya. Nggak usah main sosmed. kalau gitu, Itu udah. udah poin langsung aja. Ya, intinya kan gitu kalau Iya. misalnya emang mau menghindari jalan kebencian atau cara beretika yang baik dan sosmed, ya jelas nggak usah main sosmed. Oh gitu. Soalnya tadi itu ekstrimnya kayak gitu ya Sebenarnya gitu. Enggak sih, bukan sih, emang titik besarnya di situ. Dari di situ. iya sih, karena emang netizen kan biasanya kan suka gitu ya. Suka, makanya iya sih emang titik besarnya di situ. Kalau dari aku sendiri sebaiknya ya tergantung kondisimu kayak gimana. Jadi misalnya kalau emosimu lagi nggak kemana, bisa mungkin jauh dari HP. Karena HP itu kan bisa jadi pemicu untuk mengutarakan apa yang ingin kamu utarakan kan. ya benar Dan kadang tuh bisa berlebihan, bisa mungkin menyinggung banyak orang, itu berbahaya. Dan sebaiknya jangan ngeramping dulu. Nanti tunggu stabil dulu emosinya, baru
lagi, mau nggak nih. Kita cari HP dulu buat biar kita bisa introspeksi diri dulu ya. Ya, lebih banyak itu. Karena Oh. kembali lagi, mohon balikan diri sendiri kan paling susah kan. Ya benar. Oh ini kalau dari saya mungkin apa namanya mungkin beda dari segmen ya. Oh, Kan kayak oh tadi ini yang kalau dari saya Mas mungkin Minta tuh ini. apa Bilang namanya tadi kalau urusan emosional ya lah dulu kita gak kontrol mungkin soal bermain media sosial media. Nah, ini banyak lah pengalaman-pengalaman dari orang-orang sekitar kok. Kayak mereka merasa sepi, merasa emosional dan lain-lain. Kok bisa ya? Jadi sosial media bisa mengikuti suara kita ini di mana itu? Dari segi anak informatika mungkin tahu lah. Kalau menurutku itu karena adanya algoritma. Jadi apa yang sering dia putar, apa yang sering dia konsumsi, itu akan mulai di AI akan istilahnya AI lah. Iya, Oh, AI akan mengasuh oh ini gitu itu buat kamu gitu. emang setting gitu ya maksudnya dia. Maksudnya gitu. Makanya kan ada beberapa kalau mungkin dulu di itu ada kayak apakah konten ini cocok untuk Oh ya, baik bang. Ayo itu lah, udah main dong dari kemarin. karena kan bisa nih kalau baru bukan aku ini pertama itu kan aku beneran bukan Bener. ya kan kita mau dia kayak gimana harusnya kita sering buka ini kan terus kalau dan pas komen dan sebagainya nah ini baru mereka apa dan kita saya bahayanya itu apa itu mungkin pengalaman dari Mas Isu yang komen-komen di konten-konten cewek dipakai sudah oh enggak kayak gitu ya Saya pernah nih, saya pernah gitu. Masa ada Tahu nih, tahu nih. ya tahu ada TikTok ada yang oh ini mas itu oh lu masih di makanya itu besok nih IG apa konsumsi? apa aja Enggak. Enggak gitu dong. hati-hati sebenarnya meyakinkan sekali memang nggak pernah sih Nggak ada. nggak ada aman lah ya Aman dong. Tadi kan menyinggung hate speech ya. Hate speech tadi kayak orang-orang mengajak buat hate suatu oknum atau orang-orang itu. Nah sekarang ini ada masalah baru ya karena di lingkungan sekarang di Indonesia sekarang ini tuh lagi ngedown, bisa dibilang ngedown. Cara main amannya bahasanya ngedown aja ya, ngedown. Ya benar-benar. Terus ada beberapa oknum dari sosial media itu patut dipertanyakan ya sih mas, kayak nasionalismenya tentang ajakan buat kabur aja dulu. Apalagi kita ada masalah kemarin kayak tentang beasiswa itu. Oh ya, itu kayak berarti kan dia sebagai influencer atau oknum lah ya, oknum dari influencer di sosial media itu mengajak netizen atau mengajak masyarakat buat kabur dari Indonesia. Itu sebenarnya benar apa salah sih? kalau dari ini pendapat pribadiku ya sebenarnya di situasi itu situasi paling kritis di mana kita diperkarakan ya pada dasarnya contoh simpelnya ada waktu Arsenal lagi tersiap-siapnya nih kita ambil yang paling gampang lah namanya lah itu ditanyakan juga sebagai fans kita mau nggak kita mendukung sama juga Indonesia bisa situasi genting ini kita sebagai anak muda lah sekarang mulai menguasai bangsa ini mau nggak kita membangun negara ini jadi lebih baik bangsa ini jadi lebih baik ya sebenarnya ajakan kabur aja dulu itu bentuk ungkapan rasa capek dan kesal kita karena situasi yang begitu menekan lah jatuhnya hampir mirip kayak revolusi Prancis Evolution Prancis oh ya saat itu ya bukan Ini zaman Bastil itu ya? ya pasti plasnya Gila banget. kita itu bener lagi itu kan kalau dilihat ya kalau dari sudut pandangku kita saya belum bisa kayak Prancis gitu jadi rata kayak terus lama-lama ada oh ya karena itu salah satu ungkapan dari masyarakat yang kesal ya capeknya lah capeknya berarti di Bumdes itu capek waktu itu capek karena kita harus tetap loyal lah oke loyal kan nomor satu
Ya, siap. Oke. Bagaimana tanggapan ini? Salam Gunners. Ada bahasa Melayu, ngapain bahasa Merdeka? Oh gitu. Lanjut. Oke, udah. Udah bro. Ya. Mungkin kalau misalnya kita tarik benang merah ya, sebenarnya ajakan kabur aja dulu. Itu mungkin salah satu bentuk teknik ya, di mana kita itu, aku setuju sama yang bilang kepada aku, itu adalah bentuk kekecewaan kita terhadap rezim, bentuk kekesalan kita terhadap rezim, terhadap pemerintah. Sebenarnya itu bisa dibilang adalah salah satu bentuk ajakan positif sih, karena mana ya? Maksudnya kalau ini sekali lagi mohon maaf, saya tidak ada beroposisi, saya tidak melawan, ini hanya pure pendapat pribadi saya. Karena menurut saya, menurut aku sendiri ya, pemerintah kita ini ada di fase dimana cukup bobrok ya, dan jarang mendengarkan celotehan atau ungkapan dari masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat itu kurang didengarkan dengan baik, sehingga banyak masyarakat yang resah yang mulai mengutarakan ujaran kebencian di melalui sosial media pastinya ya, terhadap kebobrokan dari pemerintah negara kita. Dan menurutku itu adalah salah satu bentuk hate speech atau beretika dalam sosial media, tapi yang bentuknya emang secara jelas sebenarnya ada positifnya juga, walaupun ada negatifnya tapi ada positifnya juga. Positifnya itu mungkin pemerintah bisa mendengarkan keluhannya, karena itu kan sifatnya masif ya, apalagi itu suatu tren. Pada saat itu kan ajakan kabur aja dulu, itu kan merupakan suatu tren kan, ternyata banyak dari masyarakat kita ini yang kecewa akan pemerintah kita yang bobrok ini, sehingga muncul tren kabur aja dulu itu mungkin bisa menjadi bahan introspeksi dan sebagai bahan koreksi dari pemerintah kita yang bobrok. Nah, jadi sebagaimana mestinya juga dalam bersosial media itu tentu ada pro dan kontranya. Solusi mungkin dalam kontranya itu adalah ujaran kebencian. Itu adalah salah satu ujaran kebencian, itu adalah salah satu bentuk tindakan sosial media yang negatif. Tapi di satu sisi pro-nya adalah kita mengutarakan kebebasan berekspresi kita. Iya, pasti. Benar kan? Terutama di era digital ini kebebasan berekspresi itu sangat dibutuhkan banget, diutamakan banget. Pertama, maksudnya nggak usah jauh-jauh dari KBT dulu, yang sekarang ada dolar, $5 dan rupiah melemah, itu adalah salah satu bentuk kekecewaan kita. Makanya kan banyak dari masyarakat kita yang selalu bisa dibilang, menurutku semenjak era transisi perpindahan presiden yang baru ini, itu contoh nyata dari hate speech itu sendiri banyak. Kayak nggak cuma dolar, masalah kenaikan BBM. Iya, yang baru-baru ini. Dan banyak hal. Masih fresh banget. Intinya ini adalah salah satu bentuk tindakan hate speech, tapi sifatnya positif mungkin. Sebenarnya secara implisitnya, secara tersembunyi, ini mungkin adalah salah satu bentuk kebebasan berpendapat kita karena kekecewaan kita terhadap rezim, terhadap pemerintah. Nah, ini bisa dibilang itu adalah beretika sosial media, tapi yang bijak. Nggak bisa dibilang bijak juga, ada sisi buruknya juga, cuma setidaknya itu ada hal positifnya yang bisa kita lakukan. Mungkin dari perinya itu buruk, cuman sebenarnya Pesannya baik. Iya sih. Itu benar banget sih masalah itu ya. Nah, ngomong terkait etika nih, tantangan terbesar kalian dalam beretika di media sosial zaman sekarang nih apa sih? Kalau boleh tahu dari Mas Ali dulu, apa nih tantangannya? Tantangannya ya, menurutku tuh cara kita mengendalikan diri untuk bagaimana mengutarakan apa yang kita ingin pesan mereka. Karena itu faktor tersendiri. Dimana itu kan juga jadi bagian dalam rekam digital kan. Ya. Yang membentuk kita menjadi itu mereka sebagai. Yes. Itu dulu kita jadi apa besok. Influencer atau mungkin masuk ke pemerintahan ya. Tapi kan kita harus sebijak mungkin bagaimana kita menggunakan media sosial. Nah itu mungkin banyak-banyak literasi lah. Itu yang paling tekannya di sini. Literasi itu paling Dari Mas Carlos sendiri, tantangan terbesar. Tantangan besar ya. Mungkin aku sedikit mengutip apa yang dibilang sama David tadi. Kalau dalam menggunakan sosial media itu jangan berdasarkan oleh emosional. Maksudnya ketika kita lagi marah, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi kecewa,
kita menggunakan sosial media kita. Nah, di situ biasanya pemikiran rasional kita tidak jalan karena hanya didasari oleh emosional, emosi kita sendiri. Saya katakan kalau kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita pasti bakal terkoar-koar, bakal terkoar-koar dan bakal bertumbuh. Maksudnya itu tidak hanya berlaku di sosial media, bahkan dalam kita bertindak, dalam kita bertutur kata. Kalau kita misalnya lagi marah, lagi kecewa, lagi kesal, itu alangkah baiknya jangan kita mengutarakan pendapat kita sembarangan, karena di situ decision maker kita atau pikiran rasional kita nggak masuk sama sekali, nggak jalan, karena benar-benar tersulut dengan amarah dan emosi. Dan itu bagi kita adalah poin yang menarik, sebagaimana mestinya juga kalau menggunakan sosial media itu lebih baik emang digunakan dengan bijak dan jangan semena-mena, dan jangan apalagi mengambil keputusan yang sekiranya itu tidak dipikir dengan matang. Paham sih? Karena kita nggak tahu efek jangka panjangnya gimana, ya kan? Betul, terutama itu mengaruh ke jejak kita, ya kan? Apalagi kalau misalnya one day kita benar tadi yang kalian bilang kan, kalau suatu saat kita jadi public figure atau jadi orang terkenal, atau mungkin sesimpel kita mungkin besok melamar kerja, daftar jejak digital kita buruk, atau track record kita buruk, nah disitulah yang paling krusial, yang cukup fatal lah buat kita nanti ke depannya gimana. Setuju sih. Sepakati. Nah, ngomong-ngomong tentang tantangan terbesar tadi nih, kita kan jadi udah tahu nih, ya kan teman-teman? Ya. Apa aja introspeksi buat beretika, terus dalam nasionalisme juga, dalam tanggung jawab kita di media sosial dan AI. Nah, jadi gini teman-teman, AI memang bermanfaat bagi kita. Udah dijelasin tadi. Apalagi kita sebagai mahasiswa lah, mahasiswa sekarang lah. Ya, benar. Kan kita juga sangat terbantu seperti kata Mas Davin dan Mas Carlos tadi. Nah, tapi walaupun gitu, AI banyak juga penyalahgunaannya. Nah, jadi kita harus berhati-hati juga untuk menggunakan AI itu. ya teman-teman, kita harus berpikir secara matang untuk menggunakan AI dan media sosial. Terus selain itu kita juga tetap harus pakai pemikiran kritis kita teman-teman. Jangan terlalu bergantung lah pada AI. Kita tetap harus misalnya kita pun nge-prompt sendiri nih dari AI, kita kan juga tetap harus berpikir kritis kan. Nah, jangan cuma di situ, kita juga harus berpikir kritis. Nggak cuma nge-prompt doang, kita juga harus berpikir kritis dalam kehidupan dunia nyata kita. Ya, jadinya AI itu bisa digunakan sebagai brainstorming kita untuk alat brainstorming kita, kayak buat mengerjakan tugas kuliah atau Carlos skripsian Anda betul menggunakan Bentuknya kayak lo dibantu justru ya makanya itu maksudnya gini ya, mungkin aku izin menambahkan ya, mungkin sebagaimana mestinya pengguna teknologi, aku tidak munafik, AI itu banyak manfaatnya juga, terutama buat di lingkungan akademis, karena di satu sisi membantu sekali dalam mengerjakan tugas, dalam kita menyelesaikan masalah. Cuman di lain banyaknya positif atau keuntungan yang menggunakan AI, tentunya juga pasti banyak hal negatifnya. Nah, itu semua tergantung sama kita sendiri yang menggunakan AI itu. Ya, karena AI itu cuma sebagai alat ya teman-teman, bukan jadi patokan, jadi acuan yang akhirnya kita apa-apa tergantung sama AI. ya betul. Semua kegiatan kita harus tanya AI dulu nih, kenapa kayak gitu. Terus setiap aktivitas kita sebenarnya kan sering banget nih kita upload story IG, terus upload foto IG gitu kan. Ya kalau bisa dipikir dulu sebelum kita mengupload, sebelum kita sebelum kita mengupload story IG. ya berhati-hati lah buat Ya. sosial media, apalagi ya
itu kan sebagai privacy ya tadi ya. Kita singgung tentang privacy juga. Kayak deepfake tadi itu bisa dijadikan senjata lah. Jadi kayak privacy kita itu Postingan dijadikan kita bisa senjata bagi dijadikan orang fake. yang tidak suka dengan kita. Jadi kita juga tidak harus bukan, maksudnya bijak itu tidak cuma di sosial media, di kehidupan nyata juga. Karena kita tidak tahu nih, kayak lingkungan sekitar kita itu baik atau tidak, yang menggunakan akal pikirannya tidak. Ya, seperti tadi yang dibahas tentang masalah etika, kita juga tidak bisa mengatur emosional kita sendiri. Nah, apalagi orang-orang sekitar kita, itu dia. Ya. Jadi kayak nanti takutnya kan nggak disalahgunakan tentang AI ini menjadi Ya. karena sangat membantu ya. Hoax. Ya benar. Hoax dan lain-lain. Gitu. Nah, selain itu kita juga jangan kayak yang jadi kabur aja dulu ya teman-teman. Ya. Kita harus nasionalis terhadap negara kita sendiri teman-teman. Setuju nggak nih Mas Adi? Setuju. Yang paling nasionalis berarti? Cuman kalau semisal nih ada apa pekerjaan atau lamaran atau tawaran, maksudnya tawaran pekerjaan, apalagi kan mas-masnya harus ini kan juga kerja ya, terus juga tawarannya ke luar negeri, apakah menerima hal itu dan akhirnya melupakan Indonesia dan tanah kelahirannya mas-masnya ini? Kalau aku sih enggak, jadi mau gimana pun tempatnya kita bekerja, merasa untuk kembali masih ada. Karena kan simpel inilah, keluarga kan nggak jauh-jauh kan ke luar negeri, pasti juga di Indonesia kan. Itu ya pasti. Jadi Anda tetap tidak akan melupakan Tanah lain, sebagai nasionalis dan tidak akan melupakan negara Anda sendiri. Mungkin begitu. Oh iya. Ini pertanyaan bagus. Kalau misalnya suatu saat aku dapat tawaran kerja harus di luar negeri dan harus meninggalkan tanah kita tercinta ya, dari Indonesia ya. Yang pasti aku sebisa mungkin tetap harus ada di apa ya, tetap bangga dengan negaraku sendiri, dengan tanah kelahiranku sendiri kan. Karena mungkin emang hanya pindah negara untuk kebutuhan kerja kan. Tapi sebagaimana mestinya jiwa nasionalisme tetap harus ada. Aku tetap bangga sama negaraku sendiri. Dan itu juga bisa dijadikan peluang lah untuk belajar ya, kita mendapatkan ilmu dari luar negeri. Karena emang luar negeri itu kita nggak munafik lah, kita juga pengen ilmunya, pengalamannya, dan mungkin secara kita sadar akan nasionalisme, mungkin kita bisa membawa ilmu itu ke tanah kelahiran kita ya. Ya betul. Ini ngomong-ngomong tentang ilmu nih teman-teman, kita juga bisa menyebarkan ilmu nasionalisme lewat media sosial teman-teman. Kita Gimana tuh? bisa lihat video edukasi. Oh kayak ini. Oh iya, Apa namanya? Netwise. Netwise TV. Iya. Oke. Bisa lewat video kayak gini, atau mungkin bisa lewat artikel atau banyak, karena sekarang kan udah banyak media sosial ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. jadi gunakan sosial media itu menjadi sarana pembelajaran, karena emang sosial media itu menggampangkan kita untuk belajar ke depannya. Ya, jadi bijaklah dalam menggunakan AI dan menggunakan media sosial. Ya, terima kasih Mas Carlos, Mas Vincent sudah hadir, sudah menemani kita untuk ngobrol tentang materi kita ini. Terima kasih sudah membantu. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih kami ada. Terima kasih juga untuk mengundang kami, dan mohon maaf untuk para pendengar sekarang sama pendapat kalian. Sudah salah kata dari kita. Ya, kami mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan.
kalau boleh tahu siapa guru yang dosen yang memberikan mata kuliah ini, siapa yang mengampu mata kuliah ini, siapa? Mas Adi Pras. Mas Adi Pras. Ya. Jadi buat Mas Adi Pras, Anda luar biasa. Anda bisa mendidik dan melatih anak-anak muda ATI ini yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang ini Mas Adi Pras. Ya, Mas Adi Pras, terima kasih banyak karena sudah melek teknologi dan tentunya memberikan dampak yang positif ya buat kita menginfluence anak-anak muda dalam dunia sosial media. Dan buat pendengar dan sekaligus penonton video ini, semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan pada podcast ini itu setidaknya bisa menghasilkan sesuatu dan tentunya bisa memberikan benefit yang ya sekiranya sedikit-sedikit membantu lah, membuka wawasan, membuka insight kalian. Bisa dilakukan di kehidupan nyata juga ya. Betul sekali, betul banget. Oke. GGNU. Guners. Terima kasih teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Adi Pras, Gokil. Eh,